Om Swastiastu, jumpa lagi. Rahayu, salam berkreativitas. Pada hari ini saya akan menggarap bebean Big Size ya, masih dalam proses. Yang mana bebean ini konstruksinya dan knockdownnya sistem boh pegat. Dimana tujuan saya membuat konstruksi seperti ini agar memudahkan membawa dan menyimpan layangan pada saat akhir musim, dan tentunya juga pada membawa layangan pas uji coba ke lapangan lebih mudah ya, artinya tidak banyak mengambil tempat. Dan tentunya juga saya mohon doa restunya untuk rekan-rekan semua agar proses ini berjalan lancar dan sukses. Pada hari ini kebetulan saya bekerja menggarap berada di depan ya. Kebetulan juga dikasih izin ya, diberi izin sama yang punya kantor ini ya, di depan ada kantor notaris ya. Ya, dikarenakan musim hujan ini tempat saya bekerja di posisi ada di belakang ya, kebetulan lagi banjir ya, lagi becek, tentunya tidak bisa menggarap ya. Terima kasih sekali Niki sudah diberi tempat untuk melanjutkan proses layangan Big Size ya, ukurannya 7 meter 20 kurang lebih ya. Di sini beberapa yang sudah saya proses dulu ya, ini karena seperti saya katakan tadi menggunakan sistem boh pegat. Jadi konstruksi dan knockdown boh pegat ya, biasanya di sini trisulonya saya ganti dengan sistem plongsong atau bumbung yang nantinya posisi boh akan masuk ya ke sini ya, lebih jauh niki ya. Nanti dari boh antara yang kanan dengan yang kiri, yang separuh-separuh akan masuk ke plongsong ini. Tentunya kekuatan biar tidak lukus atau biar tidak goyang, utamanya ada pada palau ya. Ini palaunya, tentunya nanti ukuran lapisan bambu untuk boh yang biasanya nanti diameternya seukuran bungkus rokok ya, biasanya ya untuk ukuran layangan 7 meter akan diperkecil karena sudah ada penumpangnya atau penggantinya ini yang berbentuk palau ya. Ini kurang lebihnya seperti ini ya. Dan bahan yang saya pakai semua berbahan dari bambu ya.
Dan ini juga untuk longsong ekor atau ikut sapi juga sama dengan bahannya juga sama dengan bambu ya. Ini kenapa saya pakai bambu ya, biasanya pakai kayu jati dan sekarang saya pakai bambu ya, dengan harapan ya kekuatannya sama ya, ya tujuannya biar lebih ringan dari kayu. Tentunya juga prosesnya beda ya, kalau pakai bambu mungkin lebih lama, dan sengaja saya pakai motif ini ya seperti ini. Tujuannya biar ada kekuatannya. Kalau bambu disambung atau di posisi memanjang ya, prediksinya nanti riskan akan pecah ya. Dan juga ada beberapa pernak-perniknya yang sudah saya garap seperti ini untuk tulang pengajuk dan bumbung-bumbung kepala dengan bumbung boh, dan juga beberapa bumbung untuk batik satenya ya. Untuk kelanjutannya terus disimak proses penyerutan pada bagian penarik ekor atau pengajuk ekor. Tetap ditonton, di subscribe, di like, dan di share. Nah, di sini semeton bambu kelihatan kusam ya, agak hitam ya. Kenapa seperti ini? Karena melewati beberapa proses. Bambu yang hitam ini saya proses melewati dalam arti ya, karena memang di sini ya tidak ada sungai atau tidak ada telabah. Jadinya bambu ini saya sengaja taruh di atas atap biar terus kena hujan ya, mumpung musim hujan. Nah, tujuannya kenapa saya melakukan hal seperti ini? Tujuannya agar kandungan getah yang ada di dalam bambu itu keluar, dalam arti agar nantinya pada perakitan nanti atau proses nukup nanti kain tidak jamuran, dan juga rasa getah yang dikandung oleh bambu ini tidak terasa lagi, karena bubukan atau bubukan sari yang disenangi yang sering bersarang di dalam bambu ini, yang disukai itu adalah rasa getah bambu itu ya. Makanya saya melakukan proses seperti ini agar rasa getah yang dikandung oleh bambu ini biar hilang ya. Tentunya juga melalui proses ini ringan pada bambu kita akan dapat ya. Tentunya bambu akan lebih ringan, dan juga hasilnya nanti juga setelah melalui proses seperti pengaplasan sampai finishing itu akan betul-betul halus sekali. Dan tentunya juga saat penukupan nanti ya, dalam seperti bagian pinggir ya, rangka-rangka pinggir seperti list-listnya itu, sibah-sibahnya itu tidak akan menimbulkan jamuran pada kain. Ya, karena apa? Saat bambu itu lembab, getahnya pun keluar, di sanalah
timbul jamuran-jamuran pada kain yang ada di pinggir, seperti kita nukup ya, di les-lesnya itu bagian-bagian pinggir, seperti bagian leher, bagian sipah, dan sampai ke bagian les. Nanti kalau bambu itu lembab ya, lembab, seandainya lembab pas kita menaruh di musim layangan, getahnya keluar, di sanalah jamuran akan muncul dan mengakibatkan kain kita seperti kelihatan jamuran ya. Memang sangat susah sekali dibersihkan kalau kain sudah jamuran, dan terkesan ya bisa dibilang nanti kelihatan layangan kumel ya, seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi semeton, masih ada proses selanjutnya ya, penyerutan, juga nanti proses ngamplas, dan juga nanti ini bagian rongga yang kelihatan masih menganga ini ya, yang tidak fresh ini nanti kita jempul pakai serbuk bambu yang sudah disidi dan juga dicampur lem ya, biar terkesan kelihatan rapi ya. Ini masih proses penyerutan semeton, dan tentunya terus disimak kelanjutannya. Jadi semeton, proses pengamplasan, semakin kering bambu yang kita proses, semakin gampang kita mengamplas, dan tentunya juga hasilnya akan rapi ya. Kalau bambunya sudah kering, sangat mudah sekali kita mengamplas. Dan tentunya juga untuk ya, biasanya untuk kita ya, untuk rekan-rekan ya, sudah lumrah ya kita pakai amplas tempel seperti ini. Jika bambu sudah kering, kita tidak akan boros dengan amplas ya. Kalau dihitung walaupun harganya tidak seberapa, namun kalau dihitung, kalau dikali dengan sekian ya, juga itu juga bisa dikatakan termasuk pemborosan ya. Jadinya kalau kita sudah melakukan proses seperti ya, mudah-mudahan saya berbagi tip ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan. Jadinya yang seperti ini, kandungan kalau bambu sudah kering dan kandungan getah hampir sudah tidak ada di bambu ya, otomatis untuk pengamplasannya ini sangat mudah sekali, tidak lengket ya. Kalau bisa dikatakan ya, kalau bambu ya walaupun sudah kering, namun kandungan getahnya masih ada, kadang-kadang masih lengket di sini ya. Itu menyebabkan pemborosan ya, pemborosan pada amplas ya. Kadang-kadang karena sakingnya kita memaksa, kadang-kadang sampai sobek-sobek ya. Kalau seperti ini, bambu sudah kering, kandungan getahnya juga tidak ada, sangat memudahkan sekali untuk memproses ya, seperti pengamplasan. Untuk kekuatan bambu jangan khawatir ya, keutuhan bambu atau kekuatan bambu tidak akan berubah walaupun kandungan getah dari bambu sudah tidak ada. Tentunya sangat banyak sekali keuntungan kita ya kalau getah bambu itu sudah tidak ada. Pertama,
Rasa dari getah bambu sangat disukai oleh kutu atau bubuan. Itu yang pertama. Untuk proses ya, kalau bambu sudah kering dan kandungan getahnya sudah tidak ada, itu sangat memudahkan sekali kita menggarap atau memproses pengamplasan, karena tidak lengket ya, tidak lengket atau tidak susah kita menekan. Dan yang ketiga, kita irit dengan bahan atau amplas ya, amplas tebal ini kita akan irit sekali. Biasanya kalau bambu ya, kalau di amplas sampai kelihatan lengket-lengket di sini, yaitu ya, kadang-kadang kita sampai keras menekan. Tentunya juga kasihan juga mesinnya sampai panas dan juga pemborosan pada amplas. Baik, kita lanjutkan lagi proses selanjutnya. Setelah proses pengamplasan tadi, di sini saya akan menampilkan proses pendempulan pada rongga-rongga yang masih menganga ini ya, karena bambunya mungkin tidak fresh ya, biar kesan nanti biar lebih rapi. Di sini saya memakai bahan serbuk bambu atau bisa juga dipakai serbuk kayu yang sudah kita sidi. Nah, tentunya alat kerjanya juga kita pakai kapi seperti ini, banyak ada di toko-toko bangunan agar memudahkan kita bekerja dan hasilnya juga biar lebih maksimal. Saya tunjukkan cara kerja untuk mendempul. Nah, di sini ada bagian yang rongga. Kita oles seperti ini. Nah, cara mengoles ya, pada bagian yang rongga, pada yang masih menganga, usahakan betul-betul masuk ke dalam. Habis itu bagian yang di media ini seperti ini, usahakan agar bersih seperti ini, dibersihkan ya, dibersihkan. Nah, seperti ini. Tujuannya apa? Pada saat nanti setelah proses pendempulan dan dempul ini mengering, kita kembali proses ke pengamplasan. Lagi 2 kali pengamplasan, kita pakai mesin dan manual. Tentunya mempermudah kita bekerja. Seandainya nanti di sini masih ada tersisa seperti ini ya, masih sisa-sisa seperti ini, tentunya kita akan bekerja akan bisa dikatakan agak susah. Tentunya juga bahan juga seperti amplas akan banyak yang terbuang karena ini menyebabkan lengket di bagian amplas. Nah, makanya kita usahakan agar bersih, agar kembali kelihatan bambu seperti ini. Demikian dulu, sambil saya proses juga sambil berbagi tips. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan kita pecinta layang-layang. Dimanapun juga, layang-layang adalah warisan dari leluhur kita. Kita harus tetap menjaga dan melestarikan warisan leluhur kita. Ajak lestari budaya dan seni yang ada di Bali. Suksemo. Om Santi 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 Om.